Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami mengajak Anda untuk membahas trending topik lainnya. Ini terkait dengan dunia maya yang dihebohkan dengan meninggalnya seorang selebgram yang berinisial ENS. Ya, ia diduga meninggal dunia usai operasi sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat, dan Polres Metro Depok masih menelusuri kasus meninggalnya selebgram inisial ENS asal Medan usai melakukan sedot lemak di klinik kecantikan di kawasan Depok, Jawa Barat. Jadi pemirsa, sebelumnya ENS berangkat dari Medan menuju Depok untuk melakukan sedot lemak di area lengan. Dan setibanya di Jakarta, ENS langsung menuju ke klinik di kota Depok. Namun tiba-tiba pihak keluarga ini mendapatkan telepon dari rumah sakit dan menyatakan ENS sudah meninggal dunia. Oke, dan ini adalah kakak dari ENS ya, bernama Okta, mengaku kaget saat mendengar kabar adiknya meninggal dunia usai menjalani operasi sedot lemak. Ia mengatakan sudah berusaha berkomunikasi dengan kuasa hukum klinik kecantikan. Keterangan yang didapatkan adalah waktu ENS ini pingsan ketika melakukan proses sedot lemak. Jadi memang ketika ditelepon ini belum dibilangin kalau meninggal dunia ya. Jadi ketika dibawa ke rumah sakit, barulah katanya meninggal di jalan ke rumah sakit. Dan Okta ini juga menyampaikan klinik terkesan lepas tangan terkait kejelasan penyebab kematian adiknya. Dan usai menyerahkan uang duka kepada keluarga, klinik juga dinilai enggan memberikan catatan rekam medis ENS saat itu juga. Karena kan memang kalau mau tindakan seperti ini harusnya ada surat perjanjian yang dibikin antara dua pihak ya. Kalau tidak diberikan berarti kan mungkin ada yang ditutupi dari pihak kliniknya ya. Ini juga kakak dari korban akan menempuh jalur hukum untuk meminta mengusut kematian adiknya dengan melapor ke Polres Metro Depok. Ia berharap penyebab kematian ENS bisa diusut tuntas oleh aparat. Dan menurut Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana, pada 2023 klinik kecantikan yang sama pernah dilaporkan karena kasus serupa. Namun penyelidikan kasus tahun lalu itu tidak berlanjut karena sudah ada kesepakatan antara korban dan pemilik klinik karena korban selamat. Namun kepolisian akan tetap mengusut kasus yang terjadi tahun 2013 jika memang terbukti ada unsur pidana atau terbukti melakukan malpraktik meskipun keluarga korban ini tidak membuat laporan karena sudah ada sampai yang meninggal dunia ya. Dan dari temuan sementara saat tindakan sedot lemak, pembuluh darah ENS pecah sehingga pihak klinik melarikan ENS ke rumah sakit Bunda di Depok. Namun pemirsa, sayangnya nyawa ENS tidak bisa diselamatkan. Dan informasi yang terbaru adalah polisi akan melakukan ekshumasi jenazah ENS dengan menggali kembali kuburan warga asal Medan, Sumatera Utara itu. Setelah diekshumasi, pihak dokter akan mengautopsi jenazah korban. Nah, hasil otopsi ini akan memastikan penyebab dari kematian ENS ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa perkembangan kasus tewasnya selebgram asal Medan usai tindakan operasi sedot lemak di kawasan Depok, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana. Selamat siang, Pak Arya. Selamat siang, Mbak Jessica. Pak Arya, apakah pihak keluarga ENS sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian? Ya, sampai saat ini belum ya. Jadi kita masih baru mengetahui kasusnya dari media sosial dan beberapa saksi yang sudah kita periksa. Tapi kalau untuk korban sendiri, dari pihak korban itu belum melakukan laporan. Oke, Pak Arya, untuk pemeriksaan saksi yang sudah dilakukan, apakah ada dari pihak klinik juga yang dipanggil oleh pihak kepolisian? Ya, jadi hari ini kita mempunyai agenda untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang menangani, lalu kepada pihak rumah sakit yang menerima korban pada saat dilarikan ke rumah sakit, dan juga pemilik dari klinik kecantikan ini. Itu dijadwalkan hari ini dan saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Oke, pemeriksaan masih berlangsung ya, Pak. Pak, kalau melihat informasi dan juga ada keterangan dari keluarga ENS yang menyampaikan mereka sudah menerima uang pertanggungjawaban begitu, namun terkesan klinik ini lepas dari tanggung jawabnya. Kalau dari pihak kepolisian, bagaimana untuk mengusut ini, Pak, ke depannya? Jadi sebelumnya saya menyatakan belasungkawa juga kepada pihak korban.
bahwa korban ini meninggal karena ada tindakan dari pihak klinik. Nah, pihak klinik juga sepertinya ada upaya untuk mendekati keluarga korban. Namun demikian, saya dapat sampaikan di sini bahwa apabila memang terjadi tindak pidana tersebut, ini bukan delik aduan. Sekalipun memang ada kerelaan dari keluarga korban misalnya gitu ya, untuk melakukan semacam ganti rugi, tetapi ini tidak menghapus pidananya. Karena memang kalaupun ini terjadi tindak pidana, setelah kita mengumpulkan alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksi nantinya, maka ini akan tetap bisa dilanjutkan. Oke, Pak Arya, kan memang kasus serupa juga sempat terjadi ya untuk dugaan malpraktik sedot lemak di klinik yang sama di tahun 2013. Nah, waktu itu seperti apa Pak tepatnya kasus detailnya? Waktu itu 2023 memang ada korban yang melapor ke sini. Itu sedot lemaknya juga sama, posisinya ada di lengan, dan saat itu korban merasa lengannya seperti terbakar gitu, sehingga dianggap sedot lemaknya tidak berhasil dan dilaporkan ke pihak Polres. Namun demikian, pada waktu itu pihak korban bersepakat kepada pihak kliniknya untuk tidak melanjutkan kasusnya. Sehingga sampai saat ini kasusnya belum dilanjutkan dan sementara masih dalam pemantauan kita. Dan ini ternyata terjadi lagi begitu. Nah, ini kita lakukan tindakan upaya untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup nanti untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Pak Arya, apakah di tahun 2023 saat itu kasusnya sama dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu perawatan sedot lemak juga, atau perawatan yang berbeda Pak, yang saat itu dilaporkan? Sama, jadi ini perawatannya sedot lemak juga, di posisi yang sama di lengan juga, dan pada saat itu korban merasa kesakitan, terbakar gitu, tapi tidak meninggal dunia. Ya, korbannya masih bisa bersepakat gitu ya dengan pihak klinik untuk tidak melanjutkan tuntutan. Oke, apakah di tahun 2023 itu pihak kepolisian juga sempat menelusuri Pak mengenai izin dari klinik ataupun dokter juga yang praktik di sana, apakah sudah memiliki izin? Saya belum melihat lagi BAP-nya yang 2023. Tadi saya baru menanyakan kepada pihak penyidik apakah ini sudah ditelusuri apa belum, tapi nanti akan saya sampaikan karena kebetulan dokter yang bersangkutan juga kan saat ini sedang diperiksa. Itu kita juga tanyakan kepada beliau apakah mempunyai izin atau mempunyai kapabilitas tentang itu, nanti akan kita sampaikan setelah pemeriksaan selesai. Oke, Pak Arya, polisi kan akan melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban ENS nih Pak, untuk menyelidiki penyebab pasti terkait kematian korban. Jadi Pak, kami ingin tahu kapan proses ekshumasi ini akan dilakukan Pak? Jadi sampai saat ini kita masih mengumpulkan alat bukti, bahkan kita masih dalam tahap penyelidikan. Nah, nanti setelah semua alat bukti cukup, kita akan gelar perkara untuk naik ke tahap penyidikan. Nah, memang nanti kalau misalnya kita merasa bahwa ini perlu lakukan ekshumasi begitu ya, kita akan lakukan. Tapi kita yang pertama adalah kita kumpulkan dulu alat bukti yang cukup untuk menuju ke sana. Oke, tapi apakah pihak kepolisian sudah menjalin komunikasi Pak dengan keluarga korban akan dilakukan ekshumasi dan juga akan otopsi nantinya? Belum melakukan komunikasi untuk hal itu belum. Oke, berarti baru ada rencana bahwa akan ekshumasi untuk lebih mengetahui ya penyebab pasti kematian dari ENS ini ya, Pak Arya? Ya, kita lihat nanti hasil pemeriksaan saksi sama alat bukti yang kita peroleh hari ini dan besok. Pak, untuk di Depok sendiri, apakah ini laporan kedua kalinya atau sebelumnya sudah ada laporan yang sama Pak terkait dengan kasus sedot lemak juga? Maksudnya terlepas dari klinik yang sama nih Pak? Baru klinik ini aja.
2 kali, yang tahun 2023 sama tahun ini. Oke, untuk sementara apakah izin kliniknya dicabut dulu, Pak Arya, selama masa penyelidikan ini? Ya, kalau soal izin nanti bukan dari kita tentunya ya. Kita kan melakukan proses penanganan tindak pidananya kalau nanti ditemukan. Tapi proses izin nanti tentu dari pemerintah Kota Depok yang akan melihat apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak. Pak Arya, Polres Metro Depok akan bekerja sama dengan otoritas apa saja Pak untuk mengusut kasus ini Pak? Ya, kita nanti rencananya akan lakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, ya. Terus dari perizinan, nanti kita juga akan menanyakan ahli yang berkaitan dengan masalah kapabilitas dokter di bidang ini. Oke, baik Pak Arya, kita akan nantikan bersama bagaimana update terbaru dari kasus ini. Semoga tidak terulang kembali ya untuk kasus dugaan malpraktik, terutama di klinik kecantikan. Terima kasih Kombes Pol Arya Perdana selaku Kapolres Metro Depok sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali bertugas, Pak Arya. Pemirsa, Octavivilia, kakak ENS, mengatakan pihak keluarga menduga adiknya menjadi korban malpraktik klinik kecantikan tersebut. Pihak keluarga korban menuntut pertanggungjawaban dari pihak klinik kecantikan WSJ. Jika tidak ada pertanggungjawaban, dirinya akan melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Dia dari klinik diantar driver, mungkin didampingilah dengan salah seorang dari klinik ke rumah sakit Margonda. Nah, jadi si Fani ini tidak sengaja menelpon dia. Jadi waktu si Fani itu tidak sengaja menelpon dia, ditelepon sama driver. Ini Bu Fani, ini teman Bu Ella ya? Iya, kenapa? Ini Bu Ella udah nggak ada di rumah sakit Margonda, katanya kayak gitu. Loh, bohong kamu ya? Kita kan takut. Si Fani ini kan takut penipuan atau apa gitu. Coba video call dulu, video call lah si Fani ini. Makanya video call nampak lah tadi fotonya bahwa dia udah dalam keadaan nggak ada di rumah sakit Margonda. Nah, ini kan harus menampilkan rekam medis dia apa. Waktu dia masuk, dia datang, kan pasti ada rekaman CCTV di sana. Nah, jadi itu yang mau kita klinik itu harus menjelaskan untuk itu gitu. Kalau nggak pun ya kita bawa ke jalur hukum lah kan gitu. Oke, pemirsa, kejadian miris ini ternyata mendapatkan banyak komentar dari warganet, khususnya di akun Facebook. Ini dari akun Aurora Domsla yang mengatakan banyak banget sudah menjadi korban sedot lemak, tapi masih saja ada yang mau melakukannya. Bersyukurlah dengan apa yang diberi Yang Maha Kuasa. Dan selanjutnya dari Lia Amel, ngapain sedot lemak, atur pola makan dan olahraga yang teratur, tak bersyukur katanya. Memang tipsnya sebenarnya kalau mau hidup sehat dan juga memiliki badan yang sehat ya tidak ada yang instan ya memang. Jadi mungkin dipertimbangkan lagi kalau mau adanya praktek perawatan seperti ini, perawatan ya. Kemudian dari akun Tio mengatakan mau langsing instan, ya terima akibatnya. Mau sehat ya dengan cara olahraga yang memang lama cuman pasti sehat. Ya sebenarnya memang praktik sedot lemak kan bukan hal yang baru ya, tapi memang harus diselidiki lagi bagaimana klinik ini bekerja. Ditambah juga riwayat kesehatan kita, apakah memang cocok nih untuk melakukan sedot lemak atau justru tidak disarankan untuk melakukan sedot lemak. Dan selanjutnya ada komentar dari Wahida, kurang bersyukur dengan pemberian Allah katanya. Ya kita nggak tahu ya pilihan orang untuk melakukan hal seperti itu. Yang penting kita harus menjaga dan juga terus mengawal kasus ini agar tidak terjadi hal serupa ke depannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.